Saya pertama-tama mau memaknai malam ini, Saudara Amang tadi sudah memberikan pendahuluan, sebagai satu momen penting dari kehendak kita untuk mencari jalan baru atau pencerahan baru dalam situasi seperti terkunci sekarang ini. Gara-gara adanya pertarungan naratif yang tak henti-hentinya antara Islam dan demokrasi, atau sekarang ini menyeruak between komunisme dengan liberal demokrasi, ya, dan seterusnya itu. Di tengah COVID yang memang membuat kita relatif tidak memiliki ruang gerak yang baik. Nah, karenanya ada 3 hal yang sebenarnya saya ingin sampaikan. Ini pertama-tama, anak-anak muda di Asia Tenggara, khususnya antara Indonesia dan Malaysia ini, memang perlu mengenal tokoh-tokoh kita ini secara lebih baik. Saya kira itu diantara makna dari pemilihan topik dan pembicara pada forum ini. Ya. Saya mengenal Datuk Seri Anwar itu tahun 98, saya ingat betul itu. Begitu Pak Harto jatuh, saya ingat, saya dan Pak Amin Rais diundang oleh DPM, waktu itu Wakil Perdana Menteri, yaitu Pak Anwar Ibrahim, datang ke kantor beliau, dan kami bertemu untuk pertama kalinya. Dan yang menarik itu, Pak Anwar begitu ketemu dengan kami, dia langsung cerita bahwa di sebelah itu ada kantornya Pak Mahathir yang waktu itu jadi Perdana Menteri, ada ketar-ketir ya dengan kedatangan 2 tokoh reformasi ini ke Malaysia, sebab kami habis itu memang berceramah di kampus. Lalu panjang kemudian kami terus intensif bersahabat, ya, ada 2 sahabat beliau di Indonesia ini yang sudah meninggalkan kita, yaitu Pak almarhum Pak Habibie dan almarhum Pak Adi Sasono, yang juga dua-duanya adalah, bisa saya katakan, sebagai mentor saya dalam pertumbuhan sebagai aktivis gerakan. Jadi kami sering sekali bertemu, dan tidak jarang Pak Anwar mengirim tokoh-tokoh muda Malaysia untuk bertemu dengan saya, ya, teman-teman ABIM, bahkan mungkin untuk saya ingatkan, Pak Anwar dulu pernah mengirim Datuk Zahid ketemu saya pada saat beliau jadi Ketua Pemuda UMNO waktu itu, ya. Sehingga itulah pertama kali saya ketemu dengan Datuk Zahid yang sekarang ini justru menjadi Presiden UMNO, ya. Jadi kita berdiskusi tentang masa depan kaum muda dalam transisi reformasi. Sebab apa yang tegang di Indonesia, tegang pula di Malaysia. Jadi serumpun 2 negara ini memang sangat dekat sekali, dan ini yang sebenarnya memang menjadi PR kita pertama-tama. Tadi Pak Dahlan sudah mengatakan 2 negara ini memang harusnya sulit untuk dipisahkan, begitu. Nah, karena itu saya kira perkenalan ini memang mengharuskan kembalinya digalang persahabatan yang baik di antara pemuda di kawasan, ya. Inisiatif dari alumni kami malam ini mudah-mudahan memang diteruskan supaya perkenalan ini agak kita intensifkan, karena orang-orang di Malaysia, kaum mudanya juga mungkin ada perasaan terkunci. Di Indonesia juga kaum mudanya punya perasaan terkunci oleh keadaannya. Tapi kalau kita membuka jendela Zoom ini, paling tidak kita akan menemukan titik cahaya yang dapat membuat 2 ide bertemu. Kan kalau kita punya 1 apel, kita pertukarkan dengan 1 apel orang lain, kita tetap dapat 1 apel. Tapi kalau kita punya 1 ide, kita pertukarkan dengan 1 ide orang lain, kita dapat masing-masing 2 ide. Jadi ini yang saya kira pentingnya kita meneruskan, dan kan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Anwar. Yang kedua, Pak Dahlan memang punya kecenderungan untuk menengok peluang-peluang ekonomi kita sekarang di tengah himpitan pertandingan 2 raksasa besar dunia ini. Saya kira ide-ide Pak Dahlan tadi sangat menarik untuk kita eksplorasi dengan baik. Tapi dari yang saya ingin tawarkan adalah
bisakah di kalangan kita, khususnya di Asia Tenggara ini, datang dengan satu narasi yang unggul, gitu. Karena kita nggak boleh lagi menjebak diri dalam konflik orang lain. Bisakah kita memiliki sesuatu yang baru di Asia Tenggara ini, paling tidak di kalangan masyarakat serantau dan juga di masyarakat Melayu umumnya, dan karenanya memiliki atau akan memiliki nafas Islam, ya, karena memang menjadi Melayu itu artinya menjadi Islam, ya, sebagaimana yang kita tahu di Malaysia juga demikian. Sehingga kita punya satu ide lain, ide baru, gitu. Waktu saya membaca buku Pak Anwar tentang ASEAN Renaissance tahun 96 itu buku terbit, dan saya membacanya kira-kira waktu saya kuliah dulu. Itu Pak Anwar mengutip begitu banyak tokoh-tokoh Asia Tenggara dan tokoh-tokoh ASEAN, mulai dari Rizal, Tagore, ya, Sun Yat-sen dan sebagainya, itu sebagai orang-orang yang memperkaya khazanah kawasan. Nah, sekarang kita juga tentu dalam keadaan yang lebih rumit, sebab yang kita kutip ini adalah dinamika yang terbaru. Saya kira dua soal yang diangkat oleh alumni kami malam ini, ya, yaitu konflik narasi global dan COVID-19 ini, adalah tantangan yang harus kita jawab dengan platform Asia Tenggara kita, dengan platform Islam Melayu kita. Untuk berhadapan dengan atau membedakan dengan perspektif kelompok Islam tradisional yang sampai sekarang ini masih terbelit oleh kecurigaan yang luar biasa. Ya, kita melihat kemenangan Taliban yang disambut oleh sinisme di Barat itu, dan juga tentunya di satu sisi adanya ketidakmampuan Taliban untuk menunjukkan bahwa Islam itu artinya modern, terbuka, ya kan, dan bersikap madani terhadap kelompok minoritas, terhadap perempuan dan sebagainya. Ini juga adalah benturan yang tidak akan selesai. Sehingga saya membayangkan kalau bisa kita di kawasan ini kembali keluar dengan narasi Asia Tenggara, dengan narasi kita yang khas begitu, dan kita menjuru bicarai kepentingan dunia sekarang ini untuk mencari titik temu, ya, di tengah kesulitan kerjasama internasional sekarang karena konflik-konflik ideologi dan sebagainya. Jadi itu PR menurut saya. Karena itulah kita menghadirkan Pak Anwar yang pernah menemukan atau cara kita merangkum narasi kawasan, maka kita memerlukan semacam narasi kawasan lagi gitu. Di sini saya sendiri percaya bahwa karena kami itu ada slogan Muslim negarawan, di sini kita percaya bahwa topik kaum Muslim ke depan ini yang harus lebih modern untuk menangkap adanya konflik ini gitu. Bisakah Islam itu kembali dihadirkan dengan wajah yang menenangkan, meredakan kecurigaan yang luar biasa di mana-mana, ya. Saya kira di Malaysia sekarang karena situasinya lebih bebas, Indonesia sudah lebih lama mengalami ini, perasaan kecurigaan antar kaum, antar agama itu juga meluas. Ini memerlukan penjurubicaraan yang solid gitu, dan nanti di ujung saya ingin menawarkan proposal peran bagi dua tokoh besar kita ini yang hadir sekarang ini, yaitu Pak Anwar dan Pak Dahlan, ya. Yang kedua, saya kira tadi sudah saya katakan, kita memerlukan jaringan kerjasama yang baik, yang lebih luas, ya, yang lebih optimistik, ya, agar kita bisa mengorganisir kerja-kerja kawasan. Di tengah kecenderungan untuk semakin melokalisir negara, bukan cuma China yang tertutup. Kemarin di masa Donald Trump, Amerika pun tertutup karena dia punya slogan Make America Great Again. Lalu dia juga menerapkan prinsip-prinsip isolasionis terhadap kepentingan dalam negeri kita. Justru kita yang mencoba untuk membangun kerjasama kawasan. Jadi anak-anak muda di Asia ini perlu dipertemukan kembali. Paling tidak melalui pertemuan Zoom seperti ini, ya, dengan tentu kita menjembatani perbedaan bahasa, ya, akan menciptakan dialog, ya, yang membuat kita optimis. Yang terakhir saya kira yang saya ingin katakan tadi, saya merasa orang seperti Pak Dahlan dan
Dato' Anwar pernah sudah mengalami semua politik. Padahal mungkin terakhir tidak sadar bahwa beliau pun menjadi calon presiden, ya, mencoba karena memang melihat politik ini adalah jalan paling baik untuk melakukan perubahan yang masif di tengah masyarakat. Saya ini politisi sekarang, karena itu kami di teman-teman juga mengatakan politik itu adalah sumber pahala kita yang paling besar. Itu iya. Tapi bagi yang muda-muda, saya 50 tahun ini, belum 50 tahun Pak Anwar. Padahal dengan Pak Anwar kebetulan lahirnya sama-sama di bulan Agustus. Bahkan padahal lahir pada hari kemerdekaan kita. Perbedaan usianya cuma 4 tahun, ya. Dato' Anwar mungkin 74 sekarang, padahal persis hampir 70 kemarin pas ulang tahun kemerdekaan kita. Menurut saya, dua tokoh ini sayang sekali kalau menghabiskan waktunya atau membiarkan dirinya itu muncul dalam kontroversi yang tidak selesai. Karena usia, mohon maaf ini, saya bukan menghendaki supaya orang tua kita berhenti berpolitik, tapi menurut saya bisa nggak kita cari jalan peran yang akan lebih lebar dan lebih luas. Kita tidak ketemu Anwar Ibrahim lain yang bisa menjadi konsolidator kawasan. Padahal juga dengan narasi-narasinya yang masih terus beliau tulis, itu juga kesulitan kita mencari orang yang bisa berkhutbah, dan setiap minggu saya lihat tulisan beliau viral di grup-grup WhatsApp dan sebagainya itu, ini sulit dicari penggantinya. Menurut saya mulai sekarang itu harus berkonsolidasi, dan kemudian untuk itu kerjasama kawasan ini untuk mengangkat kita semua sebagai kaum, sebagai bangsa. Saya khawatir terus terang saja kita kehilangan atau tidak lagi punya orang tua di kawasan. Ini yang sulit sekarang, sehingga ego negara meningkat, ya, kerjasama kawasan tidak kita lakukan, sehingga kita sibuk dengan diri kita sendiri, tidak bisa kita menyelesaikan agenda-agenda kawasan, apalagi menyelesaikan agenda-agenda kemanusiaan. Padahal itu sangat diperlukan sekarang ketika dunia ini semakin selfish dan orang ingin menguntungkan dirinya sendiri atau mementingkan dirinya sendiri. Nah, ini adalah pesan besar dari yang ingin kita kerjakan, dan ini adalah pesan agama yang luas. Karena itulah kami mohon arahan selanjutnya nanti dari Pak Anwar dan Pak Dahlan untuk kita lanjutkan dialog ini supaya ini menjadi topik penting yang kita sampaikan ke depan. Terima kasih sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.